Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, saya silaturahmi lagi ke hadapan Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat, tenang, dan optimis. Besar hati. Kita sebentar lagi akan melewati ujian ini. Doa kita, kebesaran hati kita, ketulusan hati kita penting menjadi vibrasi bersama, ya. Dan vibrasi itu kalau berkumpul lebih kuat dari tenaga virus itu. Bahwa virus itu berbahaya, ya, tetapi coba kedudukan termulia seperti apa yang bisa melawan kedudukan kemuliaan makhluk bernama manusia itu janji Allah sendiri, ya. Jadi virus ini, ujian ini pasti hanya untuk menguji saja seberapa kuat kita mempertahankan kemuliaan ini. Wahyu, saya akan menyapa langsung Anda saja sebagai doa saya untuk sampean-sampean. Waalaikumsalam Mas BGS, sugeng siang, sehat, tenang, salam kagem keluargi wonten Semarang, semangat, matur suwun. Wahyu, Kang Nanin Yustian. Waalaikumsalam, sehat selalu Pak Pri, sampean juga ya, Ferry Kurtis. Terima kasih. Jadi mari kita manfaatkan hak keistimewaan yang diberikan Tuhan kepada manusia itu. Jadi dengan vibrasi kebaikan yang kita bangun bersama-sama, ia akan menawar keadaan nyaris keadaan apapun. Ya, contoh kecilnya begini, Anda dalam kesulitan dan harus membayar hutang hari ini, padahal kesulitan Anda banyak, tapi karena kebaikan hati kita atau hati Anda untuk bertanggung jawab, walaupun Anda belum sanggup membayar, Anda tetap mendatangi para pemilik hutang itu bukan untuk membayar, tapi sekedar untuk menjelaskan saja konteks situasinya. Dan cara Anda menjelaskan, cara Anda mengekspresikan, cara Anda mengartikulasikan kesulitan Anda itu mencerminkan sebuah ekspresi yang mengesankan bagi pemilik piutang itu. Itu bisa mengubah konstelasi. Ya, itu yang saya maksud, bahwa vibrasi kebaikan itu begitu kuat keadaannya. Maka mari kita manfaatkan situasi ini dengan mengunggah vibrasi-vibrasi semacam itu. On air jangan selalu menginspirasi, mugi-mugi diparingi panjang umur dan sehat selalu. Amin. Umur panjang yang bermanfaat itu memang doa semua orang. Tapi berapapun umur kita, ayolah kita menjadi kebaikan bagi diri kita dan sesama kita. Apapun ukuran kebaikan kita. Obi, Mbah, Stairway to Heaven. Ya, itu saja karena ini musim sedang harus menghemat banyak hal, maka lagu pun dihemat hanya intronya. Ya, doaku untuk on air, untuk Obi, ya. Syukur kalau sampean punya informasi di daerah Anda, kabarkan informasi-informasi yang menyemangati kita bersama.
Ini adikku lanang Cahyana Putut Wijonarko, ini trainer keren yang selalu memvibrasikan apa yang saya sebut tadi itu. Ya, kebaikan, kegembiraan, semangat-semangat berpikir besar. Yang kebesarannya akan membesarkan pihak lain. Yang semula mengecil, mengkerut akan mengembang. Yang semula ragu-ragu memantap. Yang semula belum paham menjadi paham. Ya, ini tugas adikku lanang Putut ini. Ini adiknya Mas Hari Subagia, kakak beradik ini adalah pembicara-pembicara publik terkemuka di Indonesia. Sehat-sehat Gus Putut sekeluarga ya. Kita saling mendoakan. Kang Heri Nugroho Joyobisono masih di Jakarta, pasti sampean tabah ya. Akan ada waktunya kita nanti bergembira dengan cara dan keadaan yang lebih berkualitas. Christian Saputro, Mas Pri tetap berkreativitas, berkah sehat dan waras, Mas. Sehat dan waras itu penting, karena sehat itu fisik, waras itu akal. Jadi kalau sehat tapi tidak waras, ya kita kehilangan hampir separuh kualitas kemanusiaan kita. Ini Mas Heri masih di Kebon Sirih, masih di MNC Tower, tempat kantor beliau. Andi Ranu, sehat selalu Mas Pri, terus membagikan nasihat-nasihat yang menyemangati di tengah pandemi. Ya, saya pagi-pagi sudah membersihkan kamar mandi ya. Anak-anak kemudian tidak sempat bad mood kalau bapaknya tidak bad mood. Kebetulan saya juga menyenangi bersenandung, jadi sambil melakukan apapun, walaupun hati saya tidak selalu gembira. Tidak ada hati yang selalu gembira itu, kecuali Anda berikhtiar terus menggembirakan hati Anda dengan modal-modal terbatas yang kita punya. Kita di hari-hari ini juga makan seadanya, ya, tetapi makan kan memang cukup hanya seadanya, tidak perlu yang aneh-aneh. Hanya, ya, nggak apa-apa. Keadaan boleh sedang apa-apa, tapi Anda boleh tidak apa-apa. Bukan berarti kita sedang tidak terimbas keapa-apaan keadaan itu. Tapi kita boleh melakukan zonasi, ya, seperti kita sedang di rumah ini melakukan zonasi untuk memblokade soal-soal yang membuat hidup kita lebih apa-apa. Itu ada banyak opsi di sana yang masih merdeka untuk kita akses, ya. Seperti ini adalah akses untuk mengunggah agar walaupun keadaan sedang apa-apa, kita tidak apa-apa. Sejauh mungkin yang bisa kita usahakan. Begitu, saudaraku. Burhan Sarung Batik, dia sesekali pas teng humor sufi ngasto gitar. Oh, ya. Penting ya, kira-kira? Ya, aku pikirkan. Karena gitarku tidak jelek-jelek amat. Ya jelek, tapi tidak amat. Gitu. Putut, amin Mas, sugeng siang Mas, mugi tansah sehat, keluarga barokah, menjabarkan kehendak Allah. Wah, itu benar itu. Menjabarkan kehendak Allah. Jadi ini bukan soal wabah saja. Ini bukan soal sakit, soal rasa takut, soal mati, bukan. Kalau mati kan jatah kita, ya ada wabah atau tidak, ya sudah definitif lah, ya, terserah Tuhan kita. Tetapi soal menafsirkan, menjabarkan pesan-pesan keilahian itu, apa Pak Tut? Menjemur. Nah, ini prosedur tambahan di keluarga kami. Beli sayur dari Mas Rudi, tukang sayur dari Demak sana, sekitar 20 km dari Semarang, ke Tebak Semarang setiap pagi, dan bernyanyi. Beliau pakai masker, sudah pakai masker sekarang. Kehidupan tetap berjalan, tapi terukur. Saling mendisiplinkan diri dalam ukuran-ukurannya, karena memang
karena memang ukuran-ukuran tertentu harus berjalan. Tetapi keberjalanan itu harus mengukur dirinya masing-masing agar tidak keluar dari jalan yang diporsikan. Ini yang di masyarakat memang sangat membutuhkan sebuah level apresiasi yang sama, dan itu tidak mudah. Dan juga tidak mengapa kalau ada pelanggaran-pelanggaran kecil, pelanggaran-pelanggaran tertentu, tapi sifatnya nuktah ya. Nuktah itu kain putih ya, sekian meter, tapi kena tinta titik. Itu sebenarnya tidak mengapa, karena memang dinamika di lapangan tidak sesederhana ekspektasi kita. Tapi sepanjang kain itu hanya kena nuktah, itu risikonya terukur. Memang idealnya, wah, keputihan itu sempurna ya. Tapi soal-soal kesempurnaan semacam itu kalau kita agak kaku, agak ketat, dan agak tidak kompromis gitu, kita bukan hanya tegang, tapi tidak mungkin ya. Terima kasih Mas Putut. Jadi cara menjabarkan kehendak Allah ini benar-benar menguji kita di hari-hari ini. Tentu tidak semua dari kita, saya juga memiliki tingkat penjabaran yang langsung langsung presisi ya, tidak. Saya juga meraba-raba juga begitu di awal-awal, loh, kepanikan ini rasional nggak? Ini emosional atau rasional atau emosional? Ada tetap. Pemerintah pun, karena pemerintah itu isinya juga manusia, saya kira juga terinduksi oleh energi semacam ini. Maka saya melihat keputusan-keputusan pemerintah itu sangat bertahap. Itu bukan berarti pemerintah langsung ngerti apa yang harus dilakukan. Memang ada pemahaman-pemahaman seperti juga pemahaman kita, yang pemahaman itu akan turun dengan bimbingan situasi itu. Ini saya lepas dari saya setuju atau tidak setuju, sangat mengerti hukum ini. Makanya saya tidak cukup punya keberanian untuk ngomel dengan cepat itu. Saking tidak punyanya keberanian ngomel dengan cepat, bahkan ngomel saja saya tidak cukup berani ya. Bukan berarti saya tidak punya potensi ngomel-ngomel kepada keadaan, tidak. Tetapi sibuk begini, oh ini pasti begini, ini pasti nanti begini. Nah, komplikasi otak saya itu terlalu rumit hanya untuk sekedar ditulis di Facebook, dijelaskan sebagai sebuah public speech gitu ya. Nah, akhirnya menjadi ranah-ranah pribadi yang saya renungkan, kemudian saya eksekusi ketika dia sudah menyederhana. Ya, begitu, saudaraku. Itu lagu ini liriknya bagus banget loh ya. Sayang saya tidak hafal, tapi kalimat pertama itu apa itu? There is lady you shoot that all glitter as gold, and she's buying a stairway to heaven. Ini lagu ini kesejarahannya itu juga menarik ya. Jadi Zeppelin itu melakukan migrasi kayak ini ya, mengisolasi diri semacam ini. Mereka memang bertirakat untuk akan membuat magnum opus gitu ya. Ada sahabat saya Fauzi Rahman, terima kasih ya, sampean sudah hadir. Lanang Aam Prastiawan, semoga selalu dalam lindungannya Pak D. Saling mendoakan. Teguh Argari Bisono, sahabat saya yang lain lagi yang baru saja sakit ya, sehat Mas Teguh, sehat. Indri Kusuma, Indri, terima kasih kamu sudah hadir. There is a lady who shoot that all that glitter is gold. Apalah kebalik-balik itu mungkin. And she's buying a stairway to heaven. Apa itu? And when she get there,
all the stores are all closed. With the words she can buy what she came from. Jadi konsentrasi Zeppelin itu menghadirkan sebuah ruang-ruang kontemplasi yang terekstrak di dalam lagu ini. Jadi katakanlah di Inggris waktu itu ada wabah gitu ya. Wabah bernama kegaduhan. Nah, di dalam wabah itu gaduh itu juga wabah, jadi noisy gitu situasi itu. Nah, Zeppelin itu mengisolasi diri di sebuah villa di hutan, di hutan-hutan di Inggris ya, jadi hutan-hutan cantik itu. Melakukan swakarantina begini. Disitulah mereka menemukan sebuah suasana sublim, lalu melahirkan lagu ini. Jadi ini sama sebetulnya konteksnya dengan situasi yang sedang kita lakukan ini. Hanya kita ini kan dipaksa oleh keadaan. Kalau Zeppelin memaksa diri kepada keadaan agar hal-hal yang noisy itu tidak menjadi noisy di dalam benak kreatif mereka. Saya hanya ingin menegaskan, baik terpaksa maupun memaksakan diri, ada energi yang sangat nyata tentang kekuatan konsentrasi itu. Jadi, ayo kita berkonsentrasi untuk satu hal di hari-hari ini, mumpung momennya sangat memungkinkan untuk itu. Saya terkejut ya dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di saat ini saya berkesempatan merampungkan, nyaris merampungkan Ipung 5. Novel saya yang kelima, Ipung. Hidup ini keras maka gebuklah itu. Hidup ini lunak maka bentuklah itu. Yang ketiga ini mungkin judulnya saya belum tetapkan, tapi mungkin saya ambil dari tagline yang sudah lama saya terakan di novel itu, yakni kepada siapa yang setia kepada hati nurani. Ya. Saya tidak menyangka akan sanggup merampungkan bahkan Ipung 4 saja dulu tidak, apalagi Ipung 5. Dan itu tepat saya ketik ketika situasi sedang sangat mendung begini ini. Anda tahu penulis itu membutuhkan mood buster yang tidak mudah, seperti juga para kreator-kreator lain. Dan mood di hari-hari pasti tidak mudah, tetapi peran konsentrasi kita selalu memungkinkan dan dimungkinkan dan harus menjadi kemungkinan untuk kita berebut konsentrasi itu kepada bad mood dan good mood. Nah, tentu saya juga tarik-menarik seperti biasa orang-orang yang lain. Tetapi jangan kita tidak menarik-narik dan hanya kita melayani tarikan-tarikan itu. Berat sekali mengetik novel di tengah situasi yang mood saya sangat butuh berjuang. Tetapi faktanya ini sudah tinggal merampungkan 2 bagian saja. Ya, justru di tengah situasi pandemik semacam ini. Saudaraku, artinya ada banyak opsi di hari-hari ini. Dan jangan lupa, ini kabar gembira untuk saya dan keluarga, terutama saya sendiri. Saya selain hampir merampungkan Ipung 5, saya juga hampir mengatamkan, agak malu saya, tetapi semoga ini menjadi kegembiraan bersama karena saya butuh doa Anda. Ya, kalau ini saya tulus, insya Allah saya tulus untuk meminta doa Anda. Saya hampir mengatamkan tadarus Al-Quran justru di kesempatan hari-hari ini. Sebuah kesempatan yang tidak pernah datang secara panggilan di hari-hari kemarin yang serba sok itu, serba ceramah, memotivasi, mentraining, seolah-olah saya ini sanggup menyemangati apa saja. Ya, itu situasi yang sangat berbahaya kalau saya tidak diseimbangkan oleh Allah itu.
tidak pernah menyentuh kitab suci saya sebagai seorang muslim seperti saya menyentuhnya sekarang ini. Inilah yang tadi kata Gus Putut Wijonarko itu, bagaimana kita punya opsi menjabarkan pesan-pesan Allah yang sedang diberikan kepada kita. Andi Setiawan, terima kasih. Begitu saudara-saudaraku, silaturahmi singkat ini tidak ada lain kecuali bahwa kita berkumpul bersilaturahmi untuk saling mendoakan dan menyemangati, dan percayalah tidak lama lagi situasi ini akan kita lewati dan kita sudah akan bisa bersalaman lagi, berpelukan lagi, berjamaah lagi, dan berproduksi lagi. Pesan saya, jangan sebut ini omset sedang ngedrop, ini sedang sepi. Ya memang sepi karena kita memilih berhenti. Kepada saudara-saudara yang esok hari darurat makan, percayalah sistem sosial kita akan sanggup menanggulangi itu, baik yang formal dari negara maupun yang non formal dari masyarakat, dari saudara ke saudara. Kalau Anda berkelebihan atau pas saja nggak apa-apa, tanggung keluarga Anda, cukup makan keluarga saudara Anda. Kalau kuat sekeluarga, sekeluarga, kalau tidak setengahnya. Nanti karena dia akan mendapat dari yang lain-lain. Saling menggandeng dan menggeret. Katakanlah kita punya 25 juta kemiskinan, ya. Kita punya 265 juta penduduk. Berarti kalau 25 juta yang miskin itu, masih ada lebih 200 juta sekian yang tidak miskin. Itu kalau saling bergandengan tangan, angka 25 juta ini menjadi tidak terasa. Percayalah, persoalannya memang harus ada sistem, harus ada keinginan-keinginan filantropi dari seluruh dari kita. Dan itu tidak sulit sebetulnya, keinginan filantropi itu. Kita mulai dari saja, ini membayangkan ya, kalau yang formal biar diurus negara, tapi yang kultural itu mulai dari kita. Misalnya saya punya saudara, ambil saja saudara-saudara yang paling darurat itu, ya kita awasi, kita subsidi, ya. Kita selalu memiliki tanggungan-tanggungan itu masing-masing kita. Ternyata begitu kita subsidi, oh ternyata dia dapat juga dari subsidi yang lainnya. Tapi dari Anda itu segera diamankan garis-garis ini, walaupun seperak dua perak, seberas dua beras. Nah, dan tidak perlu mengambil keseluruhan dari kebutuhan mereka karena itu tidak memungkinkan. Tetapi luangkan kedermawanan kecil ini. Karena kalau semuanya melakukan soal yang sama, kedermawanan itu akan menutup seluruh keguncangan-keguncangan, bayangan-bayangan keguncangan itu. Dan semoga bayangan keguncangan itu memang hanya bayangan. Karena saya terkesan kepada salah satu nasihat dari Haji Abdul Karim Malik Amrullah atau Buya Hamka itu, ketika beliau tetap duduk sementara yang lain harus berdiri untuk menyambut Jepang masuk ke ruangan, dan semuanya orang sudah cemas, dan ternyata Jepang yang bersenjata lengkap itu tidak mengapa-apakan Buya Hamka itu, dan malah menaruh apresiasi karena ini tokoh kok pendiriannya tak kuat sekali. Di akhir dari story itu ialah Buya Hamka mengatakan begini, ternyata dampak ketakutan itu tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Jadi dampak ketakutan itu realitasnya kadang sangat biasa-biasa saja. Yang menakutkan adalah bayangan atas ketakutan itu sendiri. Ya, ini juga tahun 29 sudah di-launch oleh Franklin Delano Roosevelt. Ya, mirip-mirip begini ini situasinya, Pak Gebluk begini ini, dan lebih parah di tahun itu. Sampai menjadi judul buku, tahu ini di bukunya Roosevelt itu Nothing to Fear itu. Jadi the only thing I have to fear is fear itself. Jadi ini sangat terkenal, sudah menjadi jargon yang klise di dunia, tapi penting kita ulang di hari ini. Jadi ada soal-soal yang layak kita takuti, adalah ketakutan itu sendiri, rasa takut itu sendiri.
Teguh Suyoto Dwirono, semoga Pak Kris, keluarga, dan seluruh pemirsa saat ini diberikan nikmat, sehat, berkah hidupnya. Amin. Batam gorengi intip nasi. Oke, it's okay, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Toh masih ada intip. Sebentar lagi situasi juga berlalu. Jadi gembira di balik ketidakgembiraan ini. Pungut sisa-sisa atau serpian-serpian gembiraan, jahit dan jadi perca sehingga bisa untuk selimut bersama. Begitu saudara-saudaraku, saya memohon bagi sahabat-sahabat saya Muslim berkenan untuk menutup siaran sederhana ini dengan Al-Fatihah agar menjadi doa bersama. Bagi yang non-Muslim, silahkan menguatkan dengan keyakinan Anda sendiri-sendiri agar Tuhan yang Maha Esa ridho kepada kebersamaan ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menekan tombol selesai.